Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi la mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang mulia, kita panjatkan puji dan syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia hidayah dan maunah yang selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita. Sehingga alhamdulillah kita terus kokoh berada dalam rel-rel Islam, bertahan dalam keimanan. Yang ini merupakan satu hal nikmat yang sangat luar biasa bagi setiap manusia. Salawat beruntai salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan khatib berwasiat untuk pribadi dan juga untuk hadirin sekalian. Mari kita berupaya untuk meningkatkan nilai dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita jadikan iman yang kokoh, takwa yang kuat, yang berkualitas sebagai modal yang paling baik untuk kita menjalani sisa-sisa roda kehidupan yang masih Allah berikan. Tentunya dengan harapan bahwa saat kita meninggalkan panggung dunia yang fana ini, kita pantas mendapatkan nilai-nilai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati sidang Jumat yang mulia, secara garis besar manusia memiliki dua bagian, ada jasmani dan ada rohani. Jasmani adalah bagian kasar dari tubuh manusia yang mungkin satu sama lain kita bisa saling melihat, yang apabila kita pandang diri kita dan diri orang lain mungkin terdiri dari kepala, badan, dan anggota tubuh, tangan, dan kaki. Dan ada bagian penting dalam tubuh manusia yang disebut dengan rohani. Rohani inilah yang nanti dalam Al-Quran ataupun dalam hadis disebut dengan Al-Qalbu. Dan ini seringkali jauh lebih penting keberadaannya dibandingkan dengan jasmani yang nampak pada penglihatan manusia. Bahkan keberadaan rohani atau keberadaan qalbu itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, karena yang pertama dia akan mendapatkan atau akan dimintakan pertanggungjawaban dalam kehidupan manusia di akhirat kelak. Dan kemudian juga bahwa jasmani itu sangat dipengaruhi oleh baik dan buruknya rohani atau baik buruknya qalbu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu bersikap terhadap sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati nurani suatu saat nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi la mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh ada yang disebut dengan mudghah, sekerat daging. Apabila mudghah itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Dan apabila mudghah itu buruk, maka semua tubuh akan menjadi buruk. Ala wahyal qalbu, ingatlah mudghah itu, sekerat daging itu tidak ada lain adalah hati. Hati yang kita miliki artinya kalau dengan demikian akan menjadi sumber kebaikan dan sumber keburukan. Manakala hati seseorang itu menjadi baik, maka semua amal ibadahnya, perilakunya akan menjadi baik.
Namun apabila hati yang dimilikinya itu adalah buruk, maka amal ibadah, perbuatannya, perilakunya, omongannya, dan lain sebagainya, yang keluar tidak ada lain adalah keburukan. Perlu untuk kita camkan baik-baik bahwa amal hati ini sangat berpengaruh terhadap perilaku atau amal ibadah yang kita kerjakan. Perlu kita untuk jaga hati kita, jangan sampai perbuatan hati akan merusak nilai-nilai ibadah yang sudah kita lakukan. Sebab kita mungkin tidak merasa bahwa hati kita yang kotor, hati kita yang rusak, pada akhirnya akan merusak semua nilai-nilai ibadah dan perilaku baik yang pernah kita kerjakan. Untuk itu mari kita perhatikan, ada beberapa hal yang perlu kita hindari terhadap buruknya perilaku hati yang sangat memungkinkan akan merusak amal ibadah yang kita kerjakan. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah itu menceritakan keburukan orang, keburukan saudara kita, yang kita ketahui untuk kita sebarkan kepada orang lain. Ghibah ini sebenarnya ada pada lisan, namun kemunculannya tidak ada lain adalah sangat dimungkinkan karena bencinya atau tidak senangnya di dalam hati terhadap seseorang. Sehingga kita lebih suka untuk menyebarkan keburukannya dibandingkan dengan kebaikan orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kalian saling melakukan ghibah satu dengan yang lain. Apakah kalian suka untuk memakan daging saudara kalian sendiri dalam keadaan bangkai? Tentu kalian sangat membencinya. Dengan kata lain bahwa orang-orang yang melakukan ghibah pada dasarnya mereka dalam keadaan memakan daging mentah saudaranya yang sudah mati itu. Dalam sisi hadis yang lain Rasulullah menyatakan al-ghibah asyaddu minaz zina. Qila wa kaifa? Qala ar-rajulu yazni thumma yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Ghibah itu lebih berbahaya daripada perbuatan zina. Lalu Rasulullah ditanya, kenapa demikian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang melakukan zina, bisa saja dia bertaubat untuk kemudian Allah menerima taubatnya dan ia menjadi orang yang baik. Tetapi orang-orang yang berghibah tidak akan diampuni dosa-dosanya sampai orang yang dighibahkan tersebut mau memberikan maafnya. Oleh karena itu, perlu untuk kita jaga hati kita, jangan sampai ada lintasan-lintasan kebencian terhadap orang lain yang nanti munculnya di lidah kita adalah menceritakan keburukan-keburukan orang tersebut. Apabila kita melihat orang mungkin melakukan keburukan, alangkah indahnya jika kita bisa menegurnya atau memperbaikinya. Jangan kemudian akhirnya keburukan tersebut malah kita menyebarkannya. Penyakit hati yang kedua yang sangat memungkinkan bisa merusak amal ibadah adalah takabur atau sombong. Yang disebut dengan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Artinya bahwa kebenaran yang ada kita menolak. Untuk kemudian orang lain siapapun kita anggap rendah, kita anggap hina, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah kita tidak pernah mendengar berita bahwa iblis pernah berzina. Kita tidak pernah mendengar iblis pernah minum minuman keras. Kita tidak pernah mendengar iblis ataupun setan mungkin mencuri. Tetapi iblis dengan enggannya ia atas perintah Allah dan karena kesombongannya ia dinilai kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan merasa sombong untuk sujud kepada Adam, maka jadilah ia sebagai orang kafir. Dengan kata lain, orang yang melakukan tindakan kemaksiat belum tentu akan menyeretnya kepada perbuatan kepada kekafiran.
Namun orang-orang yang sombong sangat memungkinkan menjadikan dirinya orang-orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terjadi pada iblis. Penyakit berikutnya yang sangat berbahaya bagi amal ibadah kita adalah ujub, yaitu merasa punya kemampuan diri sendiri atas perilaku-perilaku, apakah perilaku baik ataupun mungkin perilaku yang lainnya. Apabila ada orang yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang mampu melaksanakan berpuasa, orang yang mampu melaksanakan salat malam, orang yang mampu melaksanakan segala macam sunnah-sunnah, ingatlah bahwa sesungguhnya kemampuan yang dilakukan itu semuanya adalah atas dasar ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu untuk ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain, tidak perlu dibangga-banggakan kepada orang lain. Tidak sedikit ada orang yang membuat statusnya di dalam WA-nya, di dalam handphonenya. Hari ini saya sudah selesai membaca Al-Quran 2 juz. Hari ini Alhamdulillah saya sholat malam. Alhamdulillah sudah sholat duha dan lain sebagainya. Yang semuanya itu tidak pantas untuk disebarkan kepada orang lain, yang pada dasarnya semuanya itu tidak ada lain adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika hal itu diunjuk-unjukkan, ditunjuk-tunjukkan, dibangga-banggakan kepada orang lain, inilah yang kemudian akhirnya menjadi ujub. Rasulullah bersabda, "Salatsum muhlikat, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i binafsih." 3 perkara yang dapat membinasakan dan menghancurkan amal-amal baik manusia. Yang pertama, rasa bakhil yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Yang berikutnya, yang sangat berbahaya bagi amal perbuatan dan amal ibadah kita, sangat memungkinkan rusaknya amal ibadah yang kita kerjakan adalah adanya dengki atau hasud di dalam hati kita. Hasud itu gampangnya tidak senang melihat orang senang, atau senang melihat orang tidak senang. Kita menginginkan agar nikmat yang ada pada orang lain hilang, atau lebih baik pindah kepada diri kita. Kita tidak suka kalau ada orang mendapatkan rizki yang banyak dari Allah. Kita akan sangat benci kalau kita melihat ada orang lain sukses dan lain sebagainya. Itu merupakan gambaran-gambaran daripada perilaku hasud atau dengki. Rasulullah menjelaskan, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hataba." Hindarilah kalian akan perbuatan dengki, perbuatan hasud, karena sesungguhnya hasud itu akan menggerogoti pahala-pahala kebajikan-kebajikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Hadirin sekalian, pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Muaz bin Jabal jalan-jalan naik unta, dan Muaz bin Jabal diboncengi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan itu Rasulullah mengajak bincang-bincang kepada Muaz. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Muaz, sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 orang malaikat sebelum Allah menciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Setelah Allah menciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan setiap malaikat pada tiap-tiap lapis langit. Tugas malaikat yang 7 itu adalah memeriksa amal-amal hamba yang dibawa oleh malaikat hafazah. Diperiksanya sedetil-detilnya apakah amal ibadah tersebut bercampur dengan buruknya hati dalam diri seorang hamba. Jika pada setiap amal bercampur dengan keburukan hati, maka amal-amal ibadah tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muaz, di langit pertama Allah Subhanahu wa taala menempatkan malaikat yang bertugas memeriksa amal ibadah hamba, apakah ia bercampur ghibah atau tidak. Manakala ada amal ibadah hamba
yang bercampur dengan ghibah, maka akan dirusak dan dihancurkan pada langit pertama dan tidak akan diangkat ke langit kedua. Hanya amal ibadah yang bersih dari ghibah yang akan dinaikkan ke langit berikutnya. Hai Muaz, di langit kedua Allah Subhanahu wa taala menempatkan malaikat yang pandai memeriksa apakah amal ibadah bercampur dengan upaya untuk mencari harta. Apabila ada seseorang yang beribadah, yang di dalam ibadahnya bertujuan untuk mencari harta, maka amal ibadahnya tidak diterima. Dan hanya amal ibadah yang bersih dari keinginan-keinginan untuk mencari harta duniawi yang akan dinaikkan ke langit yang ketiga. Wahai Muaz, di langit ketiga Allah Subhanahu wa taala menempatkan malaikat yang bertugas untuk memeriksa kesombongan. Apakah amal ibadah hamba bercampur dengan takabur atau tidak? Jika di dalam amal ibadah hamba bercampur dengan takabur, maka akan dihancurkan amal tersebut dan tidak dinaikkan ke langit berikutnya dan ditolak pada langit tersebut. Hanya amal ibadah yang bersih dari sombong yang akan dinaikkan ke langit yang keempat. Di langit yang keempat, hai Muaz, sudah ada malaikat yang Allah tugaskan untuk memelihara atau memeriksa amal ibadah manusia atau hamba-hamba apakah bercampur dengan ujub atau tidak. Apabila amal ibadah manusia, amal ibadah hamba bercampur dengan ujub, maka amal tersebut akan dihancurkan pada langit keempat tersebut dan tidak akan dinaikkan ke langit berikutnya. Hanya amal ibadah yang bersih dari ujub yang akan dinaikkan ke langit yang kelima. Wahai Muaz, di langit yang kelima Allah telah menempatkan malaikat yang memeriksa amal ibadah hamba bercampur dengan hasud atau tidak. Manakala amal ibadah bercampur dengan hasud, dengan dengki, maka amal ibadah tersebut akan ditolak oleh Allah dan tidak akan dinaikkan ke langit yang keenam. Hanya amal ibadah yang bersih dari hasud yang akan diterima ke langit berikutnya atau dinaikkan ke langit berikutnya. Di langit yang keenam, ada lagi malaikat yang memeriksa amal ibadah hamba, apakah di dalam proses peribadatannya ia juga merasa prihatin dan punya rasa kasih sayang kepada sesama manusia, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Tidak sedikit ada orang yang rajin mundar-mandir ke masjid, hartanya banyak. Ia sering kali pulang pergi untuk melaksanakan umrah. Tetapi di sekitar rumahnya ada orang yang miskin, ada orang yang susah, ada orang yang kelaparan. Namun ia tidak peduli. Ada orang yang tidak bisa sekolah, namun ia tidak peduli. Artinya ia tidak punya rasa kasih sayang dalam proses beribadahnya. Tidak punya kepedulian dengan lingkungan sekitarnya. Orang-orang yang sedemikian itu amal ibadahnya akan dihanguskan di langit yang keenam, tidak diterima ke langit yang ketujuh. Wahai Muaz, di langit ketujuh Allah telah menempatkan malaikat yang memeriksa apakah amal ibadah hamba bercampur dengan keinginan menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang populer, menjadi orang yang masyhur melalui proses-proses ibadah-ibadahnya. Jika ada orang yang di dalam ibadahnya berkeinginan menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang populer, menjadi orang yang masyhur melalui proses ibadah, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar proses penerimaan amal yang begitu sulit, Muaz menangis sejadi-jadinya. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana saya orang yang lemah ini sehingga amal ibadah saya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Rasulullah memberikan trik, "Wahai Muaz, innalladzi wasaftu laka la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaih. Innama yafika min dalika an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik wa tukrahu lahum ma tukrahu li nafsik. Fa idan anta qad salimta wa najauta." Wahai Muaz, yang telah aku jelaskan tadi semuanya itu adalah mudah bagi siapa saja yang Allah permudah. Sesungguhnya untuk bisa diterimanya amal ibadah semua tersebut, cukuplah bagi kamu untuk kamu merasa senang kepada sesama manusia dengan sesuatu yang juga kamu senangi. Dan kamu merasa tidak nyaman
kepada sesama manusia dengan sesuatu yang orang lain pun tidak nyaman kepadanya. Kalau kamu bisa berlaku sedemikian, maka sesungguhnya engkau telah selamat. Maka hadis ini sangat bersesuaian dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang sebelum ia mampu merasa bahagia untuk memberikan sesuatu yang ia senangi kepada saudara-saudaranya. Dengan demikian bahwa salah satu kunci sukses diterimanya amal ibadah kita tidak ada lain adalah kemauan kita, kemampuan kita, rasa bahagia kita membantu orang lain, memberi sesuatu yang baik yang kita miliki untuk saudara-saudara kita. Wabil khusus mereka saudara-saudara kita yang mungkin fakir, miskin, papa, yang membutuhkan bantuan-bantuan daripada kita. Dan juga kita merasa duka cita, ikut bela sungkawa, manakala saudara-saudara kita mungkin tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang tidak disukai. Manakala kita tidak merasa nyaman dengan saudara kita yang sedang sakit, dengan saudara kita yang sedang tertimpa musibah, sehingga kita mau mengulurkan tangan kita untuk meringankan beban orang tersebut, maka itulah yang kemudian sangat memungkinkan untuk menjadi booster yang bisa menjadi penggerak diterimanya amal-amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua hadirin sekalian, senyampang usia kita masih ada, seberapapun atau senilai apapun, marilah kita bisa berbuat baik kepada sesama kita, kepada saudara kita. Dan kita turut ikut bela sungkawa, ikut merasakan tidak nyamannya apabila ada saudara kita yang mungkin sakit, tertimpa musibah, atau tertimpa apa saja yang dirasakan tidak nyaman oleh orang tersebut, kita pun ikut menderita bersama mereka. Sehingga dengan demikian, semua amal-amal ibadah kita yang kita laksanakan akan sangat mudah terdorong disampaikannya amal-amal kita, amal-amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita mampu berbuat yang terbaik kepada sesama manusia dan juga mampu ikut merasakan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sehingga akhirnya tergerak hati kita untuk membantu saudara-saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalamu abyanan nizam. Kalamullahi ta'ala al-malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yattakhidh sahibatan wala walad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi huquqillah adada ma fi ilmillah. Salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa'lamu anna Allah amarakum bis salati wat taslim ala nabiyil karim fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasilil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي